bahwa salah satu cara menghadapi ucapan orang itu adalah wahjurhum, abaikan saja. Kita nggak bisa mengabaikan orangnya, tapi kita punya pilihan untuk mengabaikan ucapannya, mengabaikan perilakunya. Arti mengabaikan di sini jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu direspon. Udah abaikan saja dengan zikirkah, abaikan saja dengan doakah kepada Allah, abaikan saja, jangan direspon. Baik secara pikiran maupun secara lisan. Makin direspon, makin kita sakit. Abaikan, belajar mengabaikan. Karena mengabaikan itu bagian dari sunnah Nabi. Nabi ketika diusir di Taif, Nabi dihina di Taif, apa kalimat Nabi? La ubali, aku gak peduli, kata Nabi. La ubali. Jadi Nabi itu punya kemampuan la ubali, gak peduli. Apa yang Nabi peduli? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting engkau gak marah kepadaku ya Allah, yang lain aku gak peduli. Jadi dalam hidup kita tuh sering kali dikasih sama Allah sesuatu yang gak kita harapin. Kok gini sih? Kok jadi gini? Kok ini? Dan seterusnya. Dalam kasus pasangan hidup, dalam kasus pekerjaan, dalam kasus sekolah, pendidikan, keluarga, banyak lah. Kok ini, kok ini, kok ini. Tapi gak semua hal yang kita gak suka itu tuh adalah keburukan buat kita. Ada orang yang justru dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia gak suka. Seringkali kita dikasih sebuah urusan, tanggung jawab, kenyataan, hasil yang kita gak suka, justru itulah yang terbaik buat kita. Dan seringkali kita menginginkan hal-hal yang secara ego dan logika kita, itu yang saya pengen, itu yang paling baik buat saya. Ternyata itu gak baik buat kita. Terus gimana dong Ustaz? Belajar untuk meyakini Allah lebih tahu yang terbaik buat kita dan kita gak tahu. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita gak suka dalam hidup, kenyataan dan hasil yang gak kita harapin, katakan saja Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Keluh kesah yang tidak masuk dalam ratapan itu masih dibolehkan dalam Islam. Misalnya ngeluhnya berat banget ya, itu boleh. Yang dilarang itu mengatakan seandainya saya tidak dilahirkan, seandainya saya jadi anak ibu angkat saya aja, seandainya begini, seandainya begitu, itu tuh dilarang dalam Islam. Karena itu masuknya niyahah, meratap, dan meratap itu termasuk dosa besar. Kalau keluh kesah sifatnya masih wajar, cuman bilang aduh capek, aduh ngantuk, aduh sakit, aduh berat, aduh gak kuat, itu tuh keluh kesah yang wajar. Semua orang punya rasa itu. Gak perlu juga terjebak dalam positivity toxic. Gak boleh ngeluh sama sekali, gak boleh ngeluh capek, gak boleh bilang berat, gak boleh nanti jadi berat beneran, gak boleh bilang susah nanti bener-bener susah. Itu kayak positivity toxic deh. Jadi orang akhirnya gak pernah bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, gak nyaman kan. Apalagi buat anak-anak kan bahaya ya kalau gitu ya. Gak boleh nangis, kamu gak boleh ngeluh, kamu jalanin aja. Jangan se ekstrem itu.